Hai guys, perkenalkan aku dari Excellent Bang John. Di kesempatan kali ini aku collab sama anak Emani. Kenapa kok aku pengen sekali collab dengan anak Emani? Karena kemarin aku lihat konten dia di YouTube, itu ceritanya bagus-bagus banget ya, tentang misteri, tentang pengalaman yang horor. Dan di sini aku pengen sekali untuk mendengarkan ceritanya secara langsung. Ya, terima kasih telah mempercayai aku dengan cerita aku yang pernah aku tampilkan, di mana cerita yang aku tampilkan ini adalah pengalaman pribadi aku. Nah, bagi kalian yang punya pengalaman pribadi atau cerita dari siapapun itu, boleh di-share di channel Anak Emani. Nanti akan kita tampilkan di season selanjutnya supaya menambah cerita di story kami. Nah, untuk cerita kali ini aku akan menceritakan di mana aku pernah mengalami suatu pengalaman yang mengalami gangguan, di mana aku berada bukan di Indonesia, guys, berada di Singapura. Pengalaman aku yang pernah aku alami itu, di saat itu aku kan menjadi seorang TKW, ya kan, menjadi seorang TKW, yaitu TKW Singapura. Nah, sebelum aku dijemput sama majikan aku itu ditampung di suatu asrama, yang dinamakan asrama itu bernama Asrama Keramat Road. Kalau road itu kan jalan, ya kan, otomatis di sana itu ya pakai road gitu ya, bahasa Inggris, Keramat Road. Nah, itu berada di Admiralty. Nah, aku itu sesampainya setelah aku di Singapura, aku dijemput sama supir, dimana supir itu selalu mengambil TKW yang baru datang dari Indonesia, ya kan, langsung ditaruh di penampungan itu. Nah, setelah itu di situ itu aku mengalami gangguan yang sangat tidak nyaman di hati gitu ya. Gangguan itu seperti malam hari itu ada temen aku yang lama di situ, lama udah di situ, ya kan, kawan baru datang gitu ya. Itu aku sudah disambut dengan adanya anak yang kerasukan. Nah, aku cuma berpikir mungkin aku nggak tahu kalau itu kerasukan. Pertama itu aku nggak tahu kalau dia kerasukan, ya kan. Aku cuma berpikir ada apa kayak gitu, ya kan. Nah, terus aku ikut melihat, dan ternyata aku tanya sama teman aku, oh iya, dia itu kerasukan, dia itu bla 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 kayak gitu. Ya, aku otomatis, aku baru datang dari Indonesia, aku sudah melihat hal yang horor itu kan, ya kan, otomatis aku kayak perasaan langsung gak enak, ya kan, ada apa di tempat ini, ya aku berpikir kayak gitu. Yang kerasukan itu juga baru datang dari Indonesia. Kayaknya udah di situ beberapa hari tapi belum diambil sama majikan kayak gitu ya, mungkin sama-sama gitu ya, tapi sudah duluan dia sebelum aku. Nah, terus setelah itu aku kan takut, ya kan, takut banget, dikarenakan aku baru nyampe udah dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, yaitu kerasukan, ya kan. Terus setelah itu aku merasa kayak gak nyaman gitu, tidur pun kayak gimana, kayak gak enak. Nah, aku ada satu teman yang di situ itu kayak aku berdua sama dia, kemanapun aku berdua sama dia kayak gitu kan, ya. Kalau di situ kan nggak hanya satu atau dua orang, banyak sekali, ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan, karena di situ itu ada TKW dari Filipina, ya kan,
ada dari Indonesia, ada dari India, ada dari Myanmar. Itu semua itu sebelum mereka diambil sama majikan ditampung di Keramat Road itu. Nah, setelah itu besoknya hari berikutnya ya kan, hari kedua aku ada di situ. Itu tuh aku bersama teman aku jalan ke dapur. Aku melewati suatu ruangan. Ya, ruangan itu memang tempat tidur, cuman ruangan itu tuh nggak sebanyak dimana ruangan yang lain-lain banyak TKW gitu ya. TKW tidur. Kalau di asrama kan tempat tidurnya itu nggak bersap-sap kamar gitu kan, nggak cuman tempat tidur ranjang tingkat kayak gitu ya, atas bawah sebelah lagi atas bawah kan kayak gitu. Nah itu aku melewati kamar yang dimana tempat tidurnya hanya empat biji, tempat tidurnya hanya empat, nggak ada yang lain. 1, 2, 3, 4. Aku juga nggak ngerti, cuman aku berpikir oh mungkin ini punya staff atau petugas atau apa, bukan punya TKW ya kan. Kan nggak mungkin banyak, kalau tempatnya TKW kan di situ otomatis banyak ya kan. Nah itu cuma empat tidur gitu, berjajar 1, 2, 3, 4. Nah aku lewat sama teman aku kayak gini. Nah tidak, aku kayak gimana ya, aku menengok gitu. Merasakan itu gangguan. Aku belum, nggak ada rasa, nggak ada apa. Cuman di saat aku lewat situ, aku tuh menengok kayak gini, nengok deh dimana tempat itu kan terbuka ya kan. Aku lihat kayak gini, ada orang perempuan yang duduk kayak membelakangi aku kayak gini ya kan, rambutnya tuh panjang kayak gini. Terus aku nggak ada pikiran apapun, nggak ada pikiran yang aneh, aku cuma melihat tuh, aku menengok kayak gini. Oh mungkin ada TKW yang istirahat, aku berpikir kayak gitu ya kan, karena memang dia nggak kelihatan wajahnya ya. Dia membelakangi aku kan lewat, otomatis dia duduknya ada di sini. Nah aku tanpa berpikir panjang, aku nggak berpikiran aneh-aneh atau apa, aku lewat saja. Dan akhirnya sampailah aku sama temen aku itu di ruang dapur untuk memakan malam. Nah singkat cerita, aku ambil makanan, aku duduk berdua, sini temen aku, sini aku ya kan. Terus di meja yang lain lagi ada kakak-kakak, nggak tahu dia mungkin udah lama juga di situ atau gimana. Aku mendengarkan cerita dia itu begini, kalau kamu baru di sini, kamu jangan aneh-aneh di sini, karena di sini tuh bukan tempat yang buat seenaknya sendiri. Itu kakak yang udah lama itu ngomong kayak gitu. Karena memang kenapa aku panggil kakak, karena dia tuh lebih tua dari aku. Kan aku waktu dulu tuh pergi masih umur sekitar 25 tahun ya kan. Nah dia itu lebih tua lah aku masih segitu umurnya. Nah terus aku kayak sambil makan aku mendengarkan cerita dia gitu. Coba kamu dengarkan ceritanya si Mbak itu tadi, kok ngomongnya kayak gitu, emang ada apa di tempat ini. Aku ngomong sama temen aku kayak gitu ya, nah si mbaknya ini tuh ngomong terus kayak cerita panjang lebar sama si teman, ada 4 orang di meja dia itu, ada 4 orang. Ya mungkin yang 2 masih baru atau gimana, karena memang diceramain gitu sama dia. Kalau kamu masih baru di sini, kamu nggak usah neko-neko, nggak usah melakukan hal yang aneh-aneh, biasa aja, karena di sini tuh bukan tempat sembarangan, bukan tempat sembarang tempat. Kakak itu bilangnya kayak gitu. Nah dari situ otomatis aku sudah berpikiran yang aneh-aneh ya kan. Untuk pertama kali aja aku datang udah disambut dengan adanya kerasukan, ya dengan adanya anak yang kerasukan tadi itu. Nah aku tanpa berpikir panjang, apa yang aku lihat di kamar tadi itu, aku belum punya pikiran kalau itu hal mistis atau apa, aku belum berpikir gitu. Pikirannya dari TKW lain dengan rambut yang panjang. Iya, aku lihat kayak gitu. Tapi anehnya lagi, kenapa aku tidak berpikir, dikarenakan TKW yang pergi ke sana itu kan tidak ada yang berambut panjang. Harus rambut pendek semua. Iya, betul. Harus rambut pendek. Nah, dari situ aku berpikir setelah aku makan, ya kan, kakak tadi belum selesai cerita, cuman ngomongin anak yang baru tadi itu kayak gitu, tapi dia sudah keburu pergi. Nah aku ngomong sama si temen aku berdua kan, aku hanya berdua ya kan, aku ngomong sama si temen, emang ada apa kok di sini bilangnya kayak gitu kan ya. Yang nggak boleh berbuat yang aneh-aneh dan ya, bukan sebarang tempat. Ya kan aku sama temen aku juga baru, jadi otomatis kita kayak orang linglung, nggak tahu apa-apa ya kan. Ya aku cuman ngomong sama temen aku kayak gitu.
Terus dia ngomong teman aku, ah sudah nggak usah dihiraukan karena memang kita nggak tahu apa-apa, ya semoga tidak terjadi hal-hal yang aneh dengan kita. Temen aku ngomong kayak gitu. Nah setelah itu aku sama dia menyelesaikan makan aku menghabiskan, terus setelah itu aku cuci dan aku kembali ke tempat tidur aku. Nah aku kembali ke tempat tidur aku, otomatis aku melewati tempat di mana ada orang perempuan duduk tadi ya kan. Nah itu aku melewati, itu sudah nggak ada apa-apa, dan ternyata di situ tuh ranjang ya kan, ranjang yang berjajar 4 tadi itu memang ranjang yang sudah tidak dipakai gitu. Aku lewat yang kedua, padahal yang pertama aku lihat itu adalah tempat tidur yang memang bener-bener rapi, ada orang yang duduk. Nah dan kenapa setelah aku balik sampai aku mau ke tempat tidur ya kan, aku lihat lagi itu tempatnya udah kayak memang nggak pernah dipakai, Udah berubah langsung langsung. sudah berubah. Aku langsung berpikir kayak gitu, iya aku langsung berpikir, loh kaget, di mana tadinya tempat ini yang bersih, ada perempuan duduk, tapi setelah aku kembali kenapa tempat ini seperti gudang, kan aku langsung kaget. Nah tapi aku tidak membicarakan hal ini kepada temen aku, takutnya temen aku nanti berpikiran yang aneh-aneh atau malah lebih takut lagi daripada aku. Aku berpikir, Jadi diem aja gitu. aku diam dulu ya kan. Setelah di tempat tidur kami, aku kan tidurnya itu berjajar sama dia ya kan. Sini aku, di sebelah sini ada dia. Nah terus setelah itu di atasku ini kan kosong, di atas dia juga kosong, tapi di atas yang lain itu ada, ya mungkin kayak selang-seling gitu loh, di atas sana ada kan namanya. Maksudnya orang yang tidur di atas ranjang yang tingkatan paling Kan atas. tingkat, itu kan kadang itu ada yang mau tidur di atas, kadang nggak ada yang mau, kadang. Nah di tempatku atas itu nggak ada, di tempat teman aku tadi juga atasnya kosong gitu loh. Nah terus aku akhirnya sama dia tuh ngobrol sebelum aku tidur, aku ngobrol ya mungkin gimana nanti kamu ada di mana, kita tukar tempat, tukar pengalaman juga. Terus setelah itu kita berbincang-bincang sama dia, kamu ada tinggal di mana kayak gitu ya kan. Nah terus sampailah itu akhirnya malam semakin larut, jam menunjukkan pukul 11 malam ya kan. Itu tetap di hari yang pertama. Kedua. Oh hari kedua. Nah di jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Nah kan banyak TKW yang udah tertidur lelap gitu kan ya, udah malam kan ya. Nah terus setelah itu aku sama si teman kuat ini sudah merasa ngantuk, karena memang ya cerita otomatis kita di di sela-sela cerita itu kita ada ngantuk, ada rasa lelah kayak gitu kan ya. Nah setelah itu aku mau terlelap. Serentak setelah aku mau terlelap, aku kaget dikarenakan aku mendengar suara tangisan yang sangat keras sekali. Tangisan. Nah aku kira temanku yang nangis. Langsung aku kayak menoleh gitu. Nah tapi temanku itu diam tidur. Nah aku bangun dari tempat tidurku, aku beranjak, aku lihat di sekeliling aku, di sekitar aku, dan ternyata gak ada yang nangis. Aku lihat, aku keluar dari tempat tidur aku ke kayak di depan gitu kan ada jalan ya. Aku lihat, itu pun gak ada orang nangis. Tapi yakin kedengeran memang ada orang Iya. nangis. Barusan aku mau lelapkan mata aku kayak gini, aku langsung terdengar suara tangisan. Itu suara tangisan anak kecil atau perempuan? Ya kayak perempuan kalau nangis itu gimana gitu kayak. Lebih ke perempuan dewasa, bukan tangisan anak-anak. Bukan. Menangis. Nah setelah aku tengok ke sana ke sini, aku cek itu tuh tangisan itu tetap nangis tapi nggak ada orang. Nah dari situ aku merasa takut kan ya. Aku merasa takut. Masih ada suara anak-anak TKW, cuman nggak begitu rame karena malam ya, mungkin ada yang di sebelah sana, cuman terdengar biasa. Ada yang beberapa yang belum tidur. Terus setelah itu aku berpikir itu anak yang nangis itu mungkin anak TKW atau apa. Tapi setelah aku telusuri, aku cek di dalam sekitar ruangan aku yang sama-sama banyak anak tidur itu tadi, tapi tidak ada orang. Tapi kenapa suara itu terdengar sangat tajam di telinga aku gitu. Deket gitu ya. Seakan-akan ada di sebelah aku gitu. Nah
Terus setelah itu aku merasa sangat takut, aku membangunkan temen aku yang di sebelah tadi. Barusan saja tidur, aku bangunkan. Kamu dengar gak ada suara tangisan? Aku bilang kayak gitu. Jangan-jangan ada anak TKW yang minta tolong atau apa. Aku berpikir kayak gitu ya. Ayo kita cari. Kalau aku sendiri jujur aku gak berani. Aku bilang kayak gitu ya. Nah terus aku ngomong sama dia. Dia akhirnya bangun. Setelah bangun dia ngomong, coba kamu dengarkan ada nggak tangisan? Aku bilang kayak gitu sama dia. Terus dia ngomong, nggak ada. Mana nggak ada orang nangis? Ya aku kaget. Padahal itu aku masih mendengar suara tangisan itu, dengar secara tajam masih ada di telinga aku. Tapi kenapa sih temen aku nggak ngerasa gitu? Kenapa sih temen aku nggak denger? Itu pas posisi dua orang bangun Mm-mm. dan kakak ini kedengeran tangisan itu, tapi yang teman kakak Enggak. Dari situ aku udah merasa wah ini ada yang nggak beres, ya. Terus akhirnya aku baca doa, aku tidur di samping temen aku nggak berani tidur di ranjang aku sendiri ya kan. Aku baca doa untuk tidur. Nah akhirnya aku terlelap sampai besok pagi, ya kan. Aku nggak tahu suara tangisan itu hilangnya jam berapa atau kapan, aku nggak ngerti karena di saat aku berdoa itu aku masih mendengar. sampai kakak tidur Nah, masih sampai aku mau tidur, terus akhirnya aku terlelap, baru suara itu aku nggak tahu hilangnya kapan. Kak, ini sebelumnya kan saking banyaknya bermunculan gangguan mistis yang kakak alami, sempat terlintas nggak di pikiran kakak kenapa kok seperti ini? Ya pernah aku Nggak berpikir. pernah, istilahnya tadi kan ada yang orang yang lebih senior di sana mau bercerita tentang sesuatu tapi keburu dia pergi. Itu kakak nggak pernah tanya itu kenapa? Nggak pernah tanya dikarenakan kan banyak orang ya di situ dan aku juga sudah lupa wajah itu yang mana, kan banyak sekali orang di situ gitu loh. Jadi belum terlalu terkenal dengan Belum. Ya kan waktu pas si mbaknya tadi cerita itu aku di situ barusan 2 hari. hari kedua. Hari kedua di situ dan aku nggak begitu jelas wajah dia dikarenakan satu asrama itu beribu-ribu orang. Kejadian yang ketiga ini di hari ketiga juga, dimana aku itu waktu itu mau mandi sama temen aku, ya mau mandi sama temen aku. Aku tanya sama dia, kamu udah mandi apa belum? Dia ngomong belum. Ayo kita mandi bareng, karena kan aku mandinya itu telat ya, habis jam 7 kayak gitu ya. Nah setelah itu aku mandi sama dia, kan kamar mandi kalau udah malam kayak gitu di asrama kan kayak sepi gitu, udah gak ada orang mandi ya, sepi. Nah terus setelah itu aku masuk di pojokan karena air yang deras itu di pojokan sekali. Sisa air yang paling deras itu. Di pojokan sekali, aku ada di pojokan. Nah terus si teman aku itu ada di sebelah aku pas. Itu aku masuklah kamar mandi. Nah si teman aku di sebelah aku, ya kan. Nah aku mulai mandi lah, lepas baju, mandi pelan-pelan. Nah teman aku tuh ngomong, kamu sudah selesai apa belum? Aku bilang belum. Aku bilang kayak gitu ya. Oh ya udah, nanti kalau aku udah selesai aku keluar duluan ya. Kamu ditunggu apa enggak? Nah itu aku udah gak denger. Dia ngomong kedua kalinya aku udah gak denger. Ya. Tapi dia tetap ngomong, kamu ditungguin apa enggak? Kalau aku udah selesai, aku tetap gak nyaut karena aku memang gak denger ya kan. Nah, aku langsung menyalakan shower ya, shower mandi. Ya mungkin aku nggak dengernya itu dikarenakan air yang mengalir itu, atau memang aku nggak dengar sama sekali atau apa. Memang aku saat itu sudah nggak mendengar setelah kata-kata kedua dia. Antara kamar mandi yang satu dengan yang lain itu tertutup atau Enggak, bawahnya itu kan kayak bolong gitu ya, cuma tertutup kamar mandi ya, pintu, terus atasnya juga terbuka juga, bawah pun juga terbuka. Jadi kalau dia tuh mandi air kericik-kericik atau apa, itu kaki dia tuh aku bisa nengok. Ya kan, itu berarti pas dia ngomong harusnya dengar. Harusnya dengar kan. Antara ini sama ini kan cuma terselip kayak bukan tembok ya. Nah harusnya kan dengar dia ngomong kayak gitu. Aku dengan asiknya mandi ya, biasa karena namanya orang mandi ya, kita ya mandi apa dan lain sebagainya, bla 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 bla. Terus setelah itu karena aku memang nggak mendengar dia,
di saat aku mau gosok gigi, aku lihat pasta aku tuh habis. Nah terus si teman aku tadi kan ambil duluan kan ya. Berarti sudah nggak di Udah, teman aku udah hilang. sudah balik ke Udah kamar. keluar dari kamar mandi. Itu dia main pergi aja. Nah di saat aku mau gosok gigi, pasta aku kan habis. Aku ngomong sama dia, aku minta pasta dong, pastamu ada kan? Aku bilang kayak gitu sama dia. Padahal si sebelah itu temen aku udah nggak ada, udah keluar duluan. Aku minta pasta dong, pastamu masih ada nggak? Aku ngomong kayak gitu sama dia. Nah dia dengan tanpa bicara, tanpa nyaut, dia kasih tuding kayak gini, dikasih dari atas gitu kan ya, dikasih dari atas itu dikasihkan ke aku kayak gini. Ya aku lihat tangan dia, tapi nggak kayak nggak fokus lihat apa itu. Pokoknya aku dikasih ini, aku ambil aja ya kan, tanpa berpikir apapun aku ambil. Ya aku gosok gigi, setelah aku selesai gosok gigi pas saya gitu aku balikan, nih makasih ya udah selesai, aku bilang kayak gitu. Sama dia ambil. Nah terus setelah selesai, aku setelah pakai baju pakai apa, aku nggak ada curiga kan ya, karena memang aku nggak tahu. Nah aku setelah pakai baju selesai semuanya, nah aku benahin sabun aku apa dan lain sebagainya, aku taruh di plastik, aku keluar dari kamar mandi. Nah aku kaget loh, kok udah nggak ada, perasaan barusan kasih aku pasta ya kan. Nah tamat berpikir panjang, aku jalan aja keluar. Mungkin aku tadi di pojokan ya, aku jalan ke kayak gini. Nah di tempat yang akhir, waktu aku mau keluar dari kamar mandi yang pojok sini itu ada air krecek. Nah kalau ada orang di dalam, otomatis kan kita bisa menengok kakinya ada kalau dari bawah. Tapi itu posisinya ketutup pintunya. Tertutup. Jadi kesannya ada orang mandi di dalam, tapi dari kakinya nggak kelihatan. Enggak. Dari situ aku berhenti. Oh masih ada orang mandi. Terus aku tengok di bawah. Nah, kok nggak ada kaki? Kok airnya nyala? Atau memang ada orang yang mandi tapi lupa matikan? Aku berpikir kayak gitu, masih berpikir positif, tanpa aku berpikir yang aneh-aneh. Terus aku mau buka, maksud hati aku mau buka itu mau matikan si air. Buka pintunya terus mematikan. Karena aku memang mengira di situ itu tidak ada orang ya kan, karena aku tengok di sini tuh nggak ada kakinya gitu. Nah setelah aku barusan mau pegang pintu, ada suara jangan dibuka. Itu terdengar jelas, kayak ngomongnya itu di samping aku gitu. Itu logat mana kalau boleh tahu? Dari Dari kata-kata ya cuman hanya kata jangan dibuka. Bahasa Melayu. Bahasa Indonesia. Ngomong kayak gini, jangan dibuka. Nah aku kaget, aku langsung mengurungkan niat aku untuk membuka pintu, mengurungkan kan ya. Aku tengok belakang, tidak ada orang. Ya aku selempat langsung nengok, tidak ada orang. Terus siapa yang ngomong? Karena aku kaget kayak gitu. Dari situ aku sudah berpikir hal-hal yang aneh. Aku kaget, aku serontak kayak udah bingung ya kan, udah bingung, gak tahu aku gimana ini, aku di teror sama setan atau gimana. Aku berpikir itu pokoknya bingung lah dari situ ya kan. Terus akhirnya aku keluar tanpa basa-basi, aku keluar terus aku samperin temen aku yang dari kamar. Dan aku tanya sama dia, kenapa kamu gak nunggu aku? Padahal kamu barusan aku mintai pasta. Terus setelah itu kamu main nyelonong aja, gak ngomong sama aku, gak pamit sama aku. Aku kan ngomong kayak gitu ya, bergumul kayak gitu. Nah dia itu ngomong, pasta apaan? Dia ngomong kayak gitu. Iya tadi kan aku ngomong, aku minta pasta gigiku habis. Terus kamu kasih, ya aku pakai. Setelah aku selesai, ya aku kasih kamu lagi. Aku ngomong kayak sama dia kayak gitu. Kapan? Dia masih mengelak kayak gitu. Kapan kamu minta? Orang aku keluar aja dari situ, aku panggil kamu gak nyaut. Aku bilang aku udah selesai, kamu lama banget, kamu gak nyaut. Aku bilang aku keluar dulu, kamu juga gak nyaut. Aku udah lama lah dari sini tuh, aku udah setengah jam. Dia ngomong kayak gitu. Nah aku ternyata kaget lagi dong, ya kan. Nah terus siapa yang ngasih aku pasal tadi?
Ya aku ngomong sama si temen aku, tadi itu aku mau sikat gigi, pasta gigiku habis. Nah aku ngomong sama kamu, minta pasta gigi ada nggak? Kamu nggak nyaut, tapi langsung kamu kasih dari atas. Aku ambil, aku pakai. Setelah aku selesai pakai, aku kasih balik kamu. Nah setelah kasih balik kamu, aku kan selesai pakai baju. Ya wes aku keluar. Aku tengok kamu udah nggak ada. Aku kira kamu lari, buang sampah atau apa. Swear aku nggak kasih. Dia memang yakin kalau nggak ngasih. Iya, dia serentak. Swear aku nggak kasih. Aku nggak kasih karena aku memang udah selesai mandi dari setengah jam yang lalu. Dia ngomong kayak gitu. Langsung aku kaget. Nah terus aku cerita juga kejadiannya di mana aku dibisikin sama orang jangan dibuka tadi. Nah terus setelah aku selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi. Nah di bak mandi pojokan, di kamar mandi yang pojokan itu, aku lihat ada air mengalir. Nah niat hati aku mau mematikan, tapi ada bisikan yang mengatakan jangan dibuka. Nah aku tengok nggak ada orang, aku kaget. Aku akhirnya lari loh ke sini, langsung ke kamar. Nah aku ngomong sama kamu katanya enggak. Terus siapa tadi yang melakukan hal itu? Aku ngomong sama teman aku kayak gitu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Siapa yang ngasih kayak gitu? Aku kaget banget. Nah terus aku berpikir, wah ini di sini udah ada hal yang sangat aneh. Dimana di kejadian malam pertama, malam kedua dan sekarang malam ketiga, aku dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, masalah yang seperti ini, dengan gangguan-gangguan yang seperti ini. Aku sangat merasa banget kalau memang di sini itu tempatnya aneh. Aku ngomong sama dia kayak gitu. Dan dia pun merasa aku yang memang berpikir di sini memang aneh, tapi aku nggak pernah mengalami kejadian seperti yang kamu alami. Temen aku kayak gitu. Berarti kan otomatis yang ada di situ itu yang diganggu cuma aku. Cuman aku aja yang diganggu gitu. Nah terus akhirnya waktu makan malam kan tiba jam 8 ya kan. Jam 8 akhirnya aku sama dia makan, pergi ke dapur dan melewati ruang di mana aku telah menengok perempuan tadi. Tapi itu tempatnya di saat aku mau jalan itu ditutup. Jadi aku nggak melihat apapun. Perempuan yang rambut panjang yang di hari pertama. Iya, itu pintunya ditutup jadi aku tidak melihat kamar itu tadi. Nah sampailah aku di dapur sama si teman aku. Akhirnya aku ambil nasi, ambil lauk, ambil makanan yang lain. Akhirnya aku menuju ke tempat meja di mana kita makan. Nah aku juga nggak ngerti di sebelah aku ternyata ada kakak yang di kapan hari pertama kali aku ketemu. Yang mau cerita tapi nggak jadi. Nah aku ingatnya gini. Kan waktu itu kan aku udah lupa gimana orangnya ya. Ingatnya itu waktu dia itu ngomong lagi sama si teman-temannya itu ngomong kayak gini. Kamu tahu nggak kalau orang baru di sini tuh nggak boleh yang aneh-aneh. Dikarenakan di sini tuh tempatnya nggak seperti yang kalian pikirkan. Di sini tuh tempatnya tuh horor. Di sini tempatnya tuh serem. Nah dari situ aku berpikir, oh apakah orang ini yang dulu kemarin cerita di mana waktu aku makan pertama kali sama temen aku ya kan, aku kan tengoknya agak kejauhan jadi nggak begitu jelas atau apa gitu ya. Tapi setelah dia di samping aku, dia ngomong kayak gitu, aku yakin bahwa ini orang yang kemarin cerita. Nah akhirnya aku samperin si kakak itu. Aku pura-pura aku nggak ngalamin kejadian apapun. Aku cuma pura-pura bertanya, oh ya kak, kalau boleh tahu tempat ini dulu itu tempat apa, bekas apa atau apa. Nah akhirnya si kakak itu tadi cerita panjang lebar kalau di situ itu adalah dulunya itu ya tempat hospital, ya kan, dulunya hospital. Terus setelah itu sama pemerintah Singapura itu difungsikan untuk menjadi tempat penampungan asrama untuk saat ini. Nah dulu juga pernah ada di situ itu 2 anak yang bunuh diri, satu dari Filipina, satu dari Indramayu. Nah si kakak itu cerita kayak gitu. Nah kenapa kok bisa bunuh diri? Dikarenakan si perempuan itu frustasi. Sudah 2 tahun di situ, dia itu tidak mendapatkan gaji karena memang dia itu gonta-ganti majikan. Kalau gonta-ganti majikan otomatis dia ditambah terus potongan kerjanya. Pantesan aja tempat itu dari awal pertama kakak masuk ke sana sudah
diganggu terus. Udah ada rasa aura yang tidak bagus lah. Iya. Cuman aku merasa mungkin karena memang aku baru ya kan. Tapi kenapa terus setelah kakak itu cerita kayak gitu, aku merasa terus kenapa kok aku dikasih penglihatan yang seperti ini? Kenapa aku merasa diganggu ya kan? Aku merasa diganggu. Apakah ada yang salah dengan aku? Aku berpikir kayak gitu. Nah, terus kakak tadi ngomong, makanya kalau masuk ke tempat baru atau ke tempat asing yang memang belum pernah kamu masuki, belum pernah kamu kenal atau belum pernah kamu injak, itu kamu ucapkan salam walaupun di manapun, walaupun di lain negara atau apa, ucapkan salam seperti agama kita, setidaknya seperti permisi atau apa. Nah ternyata kakak ini memang udah staf situ yang memang ngomong sama si anak-anak baru supaya mereka itu tidak berbuat hal-hal yang aneh-aneh, supaya memang tidak diganggu gitu. Nah kan dikarenakan aku memang tidak mendekati si kakak itu, mungkin ya kan aku ya tidur larut malam, kadang aku rame sama temen aku, kadang aku kayak cengimisan kayak gitu, mungkin dari situ aku diganggu dari situ kan, karena memang di situ kan nggak boleh kayak rame cerit-cerit. Kalau kita memang cerita sama teman ya kalau tertawa ya ala kadarnya kan kayak gitu, nggak boleh yang terlalu seru. Terus tidur itu nggak boleh di atas jam 10 katanya kayak gitu. Itu sebenarnya ada aturan seperti itu, tapi kakaknya nggak tahu kan? Ya karena aku baru. Iya, aku pun nggak ada orang yang cerita kan tentang itu. Ya dari situ ya mungkin karena memang aku salah ya kan. Terus ya aku dalam hati aku lantunkan doa, aku minta maaf jika ada kesalahan atau apa, dan aku memberikan doa supaya yang tadi ada masalah di situ itu diterima di sisi Tuhan ya kan. Terus alhamdulillah setelah itu besok paginya aku udah diambil sama majikan aku. Jadi antara di Indonesia sini atau di Singapura sana sama aja ya, kalau kita berada di tempat yang baru itu harus tetap misalnya permisi dan jaga kesopanan pas di sana. Iya. Seharusnya memang kayak gitu karena kan tempat-tempat yang baru itu bagi kita itu asing. Karena keasingan itu kita kan belum tahu di mana tempat itu angker atau enggak. Ya mungkin kalau orang yang tahu sifat-sifat makhluk halus atau tahu peka atau akan makhluk halus mungkin dia akan merasa. Tapi kalau kayak kita kan orang-orang biasa kan mungkin ya kayak gitu deh, nggak terlalu berpikir ini ada gimana, ada aturan yang harus dipatuhi atau dilanggar atau apa, kita kan nggak tahu. Dan itu pun sampai saat ini aku juga nggak ngerti tali yang dibuat gantung diri itu sampai sekarang masih ada. Yang dibuat gantung diri sampai sekarang masih ada. Nggak dilepas dari nggak dilepas, nggak diapa, itu tuh masih ada. Memang masih kan pohonnya kan besar sekali ya di depan gerbang gitu ya. Sampai saat ini tuh aku kira dulu tuh pertama aku masuk aku kira itu akar yang menjulang jantung kayak gitu. Mungkin talinya sudah berubah sampai bentuk seperti akar serabut. Nah, aku dulu kira akar. Nah, setelah si kakak ini cerita itu baru aku paham kalau memang itu tali. Baru kalau itu benar-benar tali bekas itu ya. Tapi memang dari sana tidak dilepas. Jadi orang gantung itu satu tempat atau itu tali ada 2 tempat. Ada yang pertama ada yang tinggi ya kan, tinggi. Jadi satu pohon tapi talinya ada 2. Jadi 2 orang yang dari Filipina sama dari Indonesia dari Indramayu itu gantungnya di satu pohon itu. Cuma beda rantingnya aja. Jadi kayak gitu. Makanya itu ya kalau pesan aku dimanapun kita berada di tempat yang asing itu jangan lupa kita kirim salam, jangan lupa kita itu permisi karena memang tempat itu bukan tempat kita. Jadi pengalaman aku yang pernah aku alami di Singapura, di mana aku pernah mengalami gangguan-gangguan yang kayak gini tuh real dan nyata aku alami sendiri tanpa rekayasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Ana Imani.
Jika ada cerita yang kalian punyai atau pengalaman yang pernah Anda alami sendiri, boleh diceritakan ke kami untuk menambah wawasan dan story di channel Anak Ema.